Ya, metode Bayes ini adalah metode untuk mencari eh, dinamakan salah satunya adalah dinamakan sebagai multi kriteria decision analysis. Ada beberapa kondisi ya di mana kondisi-kondisi tersebut kemudian nanti akan dijadikan sebagai parameter ya untuk bisa membuat suatu keputusan ya. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode Bayes ya. Di dalam metode Bayes ini ada yang dinamakan sebagai multi kriteria decision analysis ya. Jadi artinya menggunakan analisa untuk pengambilan keputusan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Satu contohnya misalkan seperti ini ya. Jadi saya akan membuka suatu tempat bermain ya untuk anak-anak ya, di mana saya sudah mensurvei ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 lokasi. Di mana 6 lokasi tersebut ya nanti soalnya adalah dalam bentuk soal cerita ya, kalian akan diminta untuk membuatkan dalam model seperti ini ya yang saya gambarkan ya, dibuatkan dalam model seperti ini ya, kemudian itu ada namanya ininya nanti sudah akan diberikan ya, kriterianya sudah akan diberikan ya. eh, Kriterianya seperti apa? Nah, saya punya beberapa kriteria. Kriteria itu adalah kalau saya mencari tempat untuk bermain anak ya supaya nanti tempatnya rame, saya memiliki kriteria. Yang pertama adalah dari sisi kepadatan penduduk. Ya, ini soalnya misalkan tentang apa namanya bermain anak ya. Padan penduduk. Ya, keadaan padan penduduk ini saya perkirakan, misalkan bisa lihat dengan peta, bisa lihat dari apa namanya dukcapil, ya misalkan di apa kelurahan atau di kecamatan tertentu berapa jumlah orangnya, ya itu saya bikin beberapa kriteria, ya. Nah, eh, itu kita sebut sebagai interval jangkauan. Ya, jadi kriterianya misalnya kepada penduduk itu saya kasihkan, saya berikan nama kriteria ini atau nama variabelnya adalah K1. Ada yang lebih besar dari 5.000 orang, ada yang 5.000, 4.009, 3.000 sampai dengan 4.999, ya 2.000 sampai dengan 299, dan seterusnya. Ya, jadi nanti ini akan diberikan dalam soal. Kemudian ada tingkat persentase keunggulan strategis. Ya, kalau saya punya kepadatan penduduk lebih dari 5.000 orang, maka tingkat persentase keunggulan strategisnya adalah misalkan di set 45%. Kalau 3.000 sama dengan 4.999, maka tingkat keunggulan strategisnya adalah 30%. Ya, jadi ini nanti sudah diberikan. Ya, nah, dan seterusnya. Kemudian ada kriteria kedua, yaitu mengenai biaya sewa usaha. Kita sebut variabelnya adalah K2. Ya, kalau sewanya lebih kecil daripada 2 juta per bulan, maka tingkat persentase keunggulan strategisnya adalah 50%. Ya, 2 juta sampai dengan 2.999, 35%, ya, dan kemudian 3 juta sampai 5 juta adalah 10%, 5 juta ke atas 5%, ya, itu kriteria yang kedua, yaitu biaya sewa. Kemudian kriteria yang ketiga adalah luas lahan parking, ya. Jadi berapa 100 meter persegi, 50 sampai dengan 99 meter persegi, dan seterusnya. Ya, kemudian ada tingkat persentase keunggulan strategisnya ini. Ya, kemudian dekat dengan pusat keramaian. Ya, ada berapa tempat pusat keramaian yang ramai, lebih besar dari 5, 3 sampai dengan 5 tempat, 1 sampai dengan 2 tempat, ya, atau tidak ada. Ya, ini maka tingkat persentase keunggulan strategisnya adalah seperti ini. Oke, nggak ada pertanyaan sampai sini ya, karena nanti soalnya akan diberikan dalam bentuk seperti ini. Ya, nah ini jadi ada namanya tabel kriteria, interval jangkauan dan tingkat keunggulan strategis. Nah, kemudian eh, dari hasil survei yang saya lakukan, saya memilih ada, misalnya saya tampilkan adalah 6 tempat. Ya, ini data setelah survei lokasi, di mana masing-masing kriteria tadi, yaitu K1, K2, K3, dan K4, karena kan kriterianya ada berarti. Nah, saya buat nih, K1 untuk lokasi A, ya, ini masuknya mana nih? Oh, ternyata dua jumlah A ini adalah kepadatan penduduknya di lokasi A, kriterianya ini adalah 2.000 sampai dengan 2.999 orang. Ya, potensi pelanggan kita. Sorry, tingkat kepadatan penduduk di sana. Kemudian lokasi B.
lebih kurang dari 2.000, lokasi C lebih besar dari 5.000, lokasi D sekian, lokasi E sekian, lokasi F sekian. Kriteria yang kedua, lokasi A sekian, yaitu biaya sewanya. 3,5 juta, lokasi B ini sekian, ini sekian ya. Sekali lagi, ini nantinya bisa dalam bentuk soal atau bisa dalam bentuk tabel. Kalau tidak dalam bentuk tabel, Anda buatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, jadi pada saat Anda menjawab, ya tuliskan ininya, ya soalnya kembali, karena ini nanti akan dijadikan sebagai dasar hitungan. Oke, ya. Jadi dari yang soal telah berikan informasinya, Anda tuliskan kembali. Oke. Nah, berikutnya Anda akan membuat berdasarkan hasil survei tadi, Anda tulis lagi nih, lokasi A, lokasi B, lokasi C, dan seterusnya. Oke. Nah, baru kemudian berdasarkan kriteria hasil survei, Anda tentukan tingkat persentase sesuai dengan kriterianya. Satu contoh misalkan, di lokasi A, K1-nya adalah 2.000 sampai dengan 2.999 orang. Artinya dia akan masuk di sini. Oke, persentasenya berapa? 15%. Ya, Anda tuliskan. 15% berarti 0,15. Kriteria keduanya, 3 sampai dengan 5 juta per bulan. Anda masuk sini, banyak masuk dengan 3,5 juta. Oke, ternyata persentasenya adalah 10% atau 0,1. Anda masukkan. Oke, yang ketiga, ketiganya, dia 25 sampai dengan 49 meter persegi untuk luas parkir. Oke, 25 sampai 49. 25 sampai dengan 49 berarti 20%. Anda tuliskan 0,2. Kemudian, tempat keramaian di sekitar. Itu 1 sampai dengan 2 tempat. 1 sampai dengan tempat, persentasenya adalah 14. Oke, semuanya ditulis. Nah, kemudian soal itu akan memberikan jika Mr. X yang akan memiliki bisnis tersebut memiliki persepsi terhadap tingkat harapan yang disesuaikan dengan modal usahanya secara proporsional, maka asumsi beliau adalah dia punya persepsi itu seperti ini. K1-nya sama dengan 0,35, K2-nya adalah 0,3, K4-nya adalah 0,2, dan K3-nya 0,2, dan K4-nya adalah 0,1. Nah, setelah kalian semua tuliskan persentase dari tingkat keunggulan strategisnya, ya setelah ini dituliskan semuanya, baru kemudian kalian tuliskan bobot harapannya atau persepsi, tingkat persepsinya. Berapa, 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 berapa. Sudah? Kalau sudah, kalian buatkan tabel satu lagi untuk melakukan perhitungan. Ya, jadi perkaliannya adalah, Anda lihat, ini, ya tabel ini, kalian boleh tuliskan lagi di sini K1, K2-nya. Ya, K1 berdasarkan nilai tabelnya tadi adalah hasil perhitungan dari B30 ini dikalikan dengan bobot harapan. Hasilnya ini. Oke, ini kali ini. Kemudian yang keduanya dari lokasi 1 adalah 0,1 kali 0,3. K3-nya 0,04, sorry, K3-nya 0,2 kali 0,2. Hasilnya 0,4. K4-nya, ya, di sini 0,14 dikalikan dengan 0,15. Nah, ini di total summary dari ini. Semuanya dikalikan sudah. Jadi kalau yang lokasi B untuk K1-nya adalah 0,1 kali 0,3. Taruh di sini.
Ya, lokasi C untuk K1 0,45 kali 0,35. Ya, hasilnya ada di sini. Dan kemudian di sub. Inilah yang dasarnya nanti untuk digunakan sebagai dasar melakukan perhitungan. Anda pindahkan ke sini. Ya, jadi nanti nilai kumulatif adalah lokasi alternatifnya tadi A, B, C, D, E, F. Ya, kemudian skornya ini adalah dari hasil total. Dan kemudian Anda ranking. Karena pertanyaan adalah mana tempat yang paling strategis untuk kita akan membuka usaha dan mana tempat yang paling tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai alternatif lokasi pembukaan arena mainan anak-anak. Ya, jadi dari ini Anda buat ranking. Ranking yang pertamanya adalah yang paling besar. Kalau nilainya paling besar adalah dia artinya adalah paling strategis. Jadi pilihan lokasi yang paling tepat untuk misal X adalah di lokasi C. Kenapa? Karena nilai paling besar. Lokasi yang paling tidak sesuai untuk dijadikan sebagai tempat usaha untuk mainan anak-anak adalah lokasi apa? F. Sorry, ini bukan A. Kenapa? Karena nilainya paling kecil. Ya, itulah yang kemudian dinamakan dengan metode bias dengan multiple kriteria decision analysis. Sebentar, ada yang nanya. Dari mau tanyakan? Ya, jadi konsepnya gampang. Yang pertama, kalian tulis lagi apa yang menjadi soal. Kenapa mesti harus ditulis lagi? Supaya gampang ditanya mengenai yang paling bagus berarti adalah nilainya yang paling tinggi, rankingnya yang paling tinggi. Kalau ditanya yang paling tidak bagus atau paling jelek, berarti yang rankingnya paling bawah. Pak, itu maksudnya itu dengan ya, B, sorry, B32
dibagi dengan B36. Ini dikalikan dengan bobot harapannya. Oke, lokasi D-nya ya. Jadi di sini kalau di dalam bias ini ya ini dasarnya adalah ranking ya. Jadi ini skornya ini adalah berdasarkan dari bobot harapan ini ya karena bukan. Halo, suara saya lebih jelas ya? Ada Pak, tapi lebih kecil. Halo, halo, lebih jelas atau tidak? Kecil Pak suaranya. Lumayan lebih kecil Pak. Dengar Pak, Lebih jelas, tidak terdengar, lebih lebih kecil tidak terdengar. gitu. Iya, lebih kecil. Oh, Lebih baik yang sebelumnya Pak, mic-nya yang tadi yang pertama di awal. ini lebih terdengar nggak? Dengar Pak, Halo, lebih terdengar nggak? sudah terdengar Pak. Oh, oke, oke. Oke, ini lebih jelas ya? Iya Pak, lebih jelas. Oke, ya. Sekarang yang mungkin belum pernah saya sampaikan karena masuk di off class ya GSLC, oke. Yaitu perhitungan dengan menggunakan Monte Carlo. Ya, nah perhitungan Monte Carlo ini adalah digunakan untuk memprediksi suatu kondisi, ya misalkan saya mau buka suatu usaha. Nah, buka usaha tersebut, kemudian saya melihat berdasarkan histori, saya ambil 10 hari terakhir. Nah, dari data 10 hari tersebut, saya akan memprediksi kira-kira penjualan saya di periode berikutnya
itu kira-kira berapa. Ya, jadi dasarnya adalah tetap dari data historis. Konsepnya adalah prediction analysis. Ya, memprediksi berapa berapa data yang akan muncul berdasarkan data historis yang saya miliki. Ya, satu contoh. Ya, soalnya akan berbentuk seperti ini. Saya punya data permintaan, ya. Eh, Penjualan barang saya itu selama sebentar, eh, aduh, nanti akan ditotal, di sum, ya. Dan untuk menghitung distribusi densitasnya ini, ya, ini dasarnya adalah dari ini, ya, dibagi dengan data ini, ya, akan ada tulis di sini, ya. Jadi 160 dibagi dengan 2.300 dituliskan di sini. Dan di sini adalah 300 dibagi dengan 2.300 dan seterusnya. 139 dibagi dengan 2.000 B, ya, dibagi dengan sum ini, ya. Di kolom ini jelas, ya, saya tulis sebagai kolom 1. Kolom 2-nya adalah, ya, dinamakan sebagai fungsi kumulatif distribusi, yaitu perhitungan antara distribusi densitas ditambahkan dengan distribusi densitas di atasnya. Ya, jadi kalau ini yang kanan dia paling atas, maka 0,6996 ini dia tuliskan di sini. Nah, yang ini adalah ini plus ini ditambahkan di sini. Ya, yang ini saya tuliskan sama dengan ini bagi, ya. Jadi ini sama dengan adalah ini ditambah, sorry, oke, sudah saya cek pertanyaan dulu, ya.
Oke. Ya, jadi yang fungsi kumulatif distribusi, ya kalian tahu ya, dari hasil hitungan, ya, konon ini adalah barisan pertama, maka dia akan nilainya sama, 0,696, ya, dengan kolom D ini. Yang di bawahnya adalah 0,1304 ditambah dengan ini, hasilnya ini. Di bawahnya lagi, ya, ini, ya, ditambahkan dengan ini, hasilnya di sini. Oke, kita masuk ke kolom yang ketiga yang saya tuliskan di sini, kolom F. Dari mana? Kolom F ini adalah, ya, Anda lihat, ini dinamakan sebagai tag number interval pelabelan, ya, atau simpelnya adalah tag number saja, ya. Tag number ini, ya, ini akan bernilai, ya, Anda tuliskan range-nya itu adalah 0 sampai dengan 100, ya, tetapi di masing-masing baris itu disesuaikan dengan fungsi kumulatif distribusi, ya. Jadi ini, karena dia adalah baris pertama, maka dimulai dari 0. Jadi ini 0 sampai dengan 6. Kenapa 6? Ya, karena 6 itu adalah ini. Ya, ini nanti dikalikan dengan 100. Ya, 0 sampai dengan 6. Ya, yang ini adalah setelah 6 berarti 7. Batasnya mana? 20. Ya. Oke. Kalau yang ini berarti berapa? Anda pakai tanda petik. 0 setelah 20 kan berarti 021. Batasnya mana? 26. Sorry, 026. Seperti itu. Saya balik ke sebelah aja. Atau kalau mau kasih tulisan berarti artinya adalah, ya, ini tulisan ini artinya hari ketiga, kalau penjualan, ya, menjual berapa? 105 produk. Misalkan seperti itu. Ya, hari yang keempat, ya, tadi Anda lengkapi dulu. Ya, sama dengan ini dibagi, ya, ini hasil di sini adalah sama dengan ini plus ini. Oke, ininya berarti berapa? Anda petik 027. Kenapa 027? Karena di atasnya 026 sampai dengan 032. Kenapa 32? Ini, ya, nanti di ujungnya sini, ya, yang terakhir hari ke-10 ini 1. Ya, jadi artinya adalah ini berapa sama dengan 100. Hari keempat menjual 95. Oke, ya, supaya kebagian semua waktunya, ya, semuanya Anda tuliskan sama seperti ini. Ya, sebenarnya mudah, cuma kalian mesti harus tahu tahapannya, ya. Jadi kalian tuliskan, kemudian isi distribusi densitasnya dari mana? Dari nilai ini dibagi dengan total keseluruhannya, ya. Taruh di sini. Fungsi kumulatifnya adalah
untuk baris yang pertama ini samakan dengan distribusi densitasnya. Baris yang keduanya ya adalah distribusi densitas ditambahkan dengan distribusi densitas baris tersebut ya akan menjadi fungsi kumulatif distribusi pada baris yang bersangkutan. Berikutnya adalah tahapannya ke berikutnya, yaitu menentukan tag atau tag number. Ya, ini range. Ya, kalian buatkan range. Mulainya selalu dari 00 sampai dengan berapa ini? Ini yang dikalikan 100. Ya, jadi ini adalah artinya 0 sampai dengan 6. Ini adalah 7 sampai dengan 20. Ini adalah 21 sampai dengan 26. Ini adalah 27 sampai dengan 3. Oke. Nah, ya, ini nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, dan seterusnya. Ini hasil yang tadi sudah didatakan semuanya. Ya, jadi kalian boleh tuliskan ini soalnya, baru kemudian nanti kalian tabel jawabannya. Nah, ini kemudian khusus yang paling menarik dari teorema atau metode Monte Carlo. Oke, kalian menanyakan dari Vincenzius, Pak bisa bertanya sebelum cara membuat subtotal yang F. Oke, yang ini maksudnya Vincenzius, kolom F. Yang bawah Pak, subtotal F yang 2300. Oh, yang ini maksud subtotal. Ini di sum aja, total keseluruhannya. Ini sebenarnya datanya banyak, saya potong aja sampai 10. Ya, ini sum dari atas. Kamu akan dapatkan kolom B dan kolom C. Totalnya nanti kalian hitung sendiri. Oh, ini keterangan aja. Kalian boleh tuliskan, boleh nggak? Ya, artinya ini adalah memberikan kalian hari ini dapat membuat maksimal ini. Jadi data yang kita punya, kalian tinggal tuliskan aja keterangan di sini. Ya, gitu ya, Putri ya. Acuannya nggak ada, dari data aja. Ini, kalian tuliskan aja seperti ini. Dasarnya ini, dari kolom B ini. Ya. Ini supaya jelas aja dikasih pengertian. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan random. Monte Carlo salah satu konsepnya adalah menggunakan random. Nah, random ini ya itu kalian gunakan dengan menggunakan rumus. Rumusnya ya sama. Jadi kalian sudah buat kan? Ya, ini buat. Oke, ya. Ini sudah dibuat. Kemudian kalian buatkan yang namanya tabel random. Ini kalian buatin lagi seperti ini, hari pertama hari 2010. Oke. Nah, kemudian ini randomnya. Kalian gunakan sama dengan rand buka kurung tutup kurung enter. Ya. Sampai berapa? 10 hari ya kalian tinggal tulis. Dia akan muncul. Hasil randomnya akan berbeda. Begitu kalian melakukan perubahan terhadap salah satu angka di dalam sel untuk sheet ini, maka randomnya berganti. Apakah itu salah? Enggak? Karena ini namanya random. Yang di-create by Excel automatically. Ya, tujuannya apa? Ya ini tadi. Karena konsep dari metode Monte Carlo adalah melibatkan adanya fungsi random. Oke. Nah, randomnya nanti kalau dari sini kalian kalikan dengan 100. Ya. Sama dengan ini kali 100. Boleh tarik. Nah, ini dia bergerak lagi berbeda. Nggak apa-apa, nggak ada masalah.
Iya, cuma kalau gua atur gua bisa Ya. dari membuat yang lagi udah bisa bayangin. Wah, triggernya dulu lagi. Oke, sampai di sini oke? Ya, Nah, baru kemudian kalian masuk ke jawaban ini. Hari pertama, ya, ini kan sama nilainya berapa? Wah, 43. Kalian boleh tuliskan konstanta nilai acaknya ini artinya adalah menghilangkan digit di belakang koma. Ini 43 ya. Ini ya, kalian jangan lihat ini. Ini aja yang tadi karena randomnya ini bisa ganti-ganti. 43. Oke. 43 artinya adalah kalian cek mana dari tag number yang 43. Ini. Kalian tuliskan di sini 225. Ya. Di sini kalian tulis 225. Kenapa 225? Ya, ini karena randomnya selalu berganti ya. Jadi ininya dia bergeser terus. Ini 43. 43 itu ada di nomor berapa? Ini kan? 33 sampai dengan 45. Jadi 43 itu ada di posisi itu. Oke? Ya. Yang ditulis apanya? Yang ditulis adalah ini, kolom yang pertamanya tadi, sesuai dengan soal. 225. Kalian tuliskan di sini. Kalian boleh tuliskan hari pertama, ya. Kemudian range-nya ini kalian tuliskan di sini, ya. Kemudian kalian masukkan sesuai dengan randomnya tadi. Ya, 225. Hari kedua berapa? 20. 20 itu maksudnya mah ini. Ya. Berarti 0,7, sorry, 0,7 sampai dengan sampai dengan 0,20. Berapa nilainya? 175. Terus ditulis sampai dengan 10 hari. Nah, baru kemudian total. Nah, inilah hasilnya. Jadi estimasi target penjualan dalam 10 hari berdasarkan metode Monte Carlo, ya, yang menggunakan random, nilainya adalah ini jawabannya. Perlu diulangi? Atau sudah cukup jelas? Ya, jadi caranya gampang. Yang pertama, kalian tulis dulu soalnya. Oke. Kemudian kalian bikin ini. Ya, buat satu tabel lagi di sini. Kemudian kalian buat distribusi densitas, ya, fungsi kumulatif distribusi dan tag number. Pengertiannya boleh tulis, boleh tidak. Oke. Setelah kalian buatkan ini, ya, gampang ya ini ya. Baru kemudian kalian create random. Oke. Dari random yang kalian dapatkan, kalikan dengan 100, menghasilkan ini. Potong, ya. Jadi kalau mau kalian tulis, ya boleh kalian tuliskan di sini ya. 3, ini 20, ya. Kalian ambilkan saja satu, ya, kalau kalian sudah buatkan, ya, ini karena setiap kalian ketik, ya, usahakan setelah kalian create random, ini geser lagi, ya, maka patenkan itu nanti di copy, ya, pakai special value, ya, saya tuliskan dulu ya, saya balikin lagi tadi, ya, saya kosongkan dulu sama dengan, ya, random, ya, oke, ini saya buatkan. Kalau kalian tidak mau repot, kalian boleh tuliskan langsung juga random kali 100 juga nggak apa-apa. Ya, jadi dia langsung.
Oke. Nah, ini kalian copy. Klik kanan, copy, pindahkan ke sini, klik kanan, paste spesial, value. Ya, ini aja supaya dia tidak bergeser. Ya, kalau misalkan kalian mau ditaruh di posisi yang lain juga nggak apa-apa. Ya, misalkan saya mau taruh di sini sama dengan random. Maksudnya ya, ini ya, kemudian klik kanan, copy, kalian taruh di sini. Ya, ini saya bisa langsung jadikan 100 coba. Ya, klik kanan, copy, pindahkan ke sini. Itu spesial, value. Oke. Ya, ini sudah dalam bentuk value, jadi sudah bukan random lagi. Ya. Nah, baru kalian ini udah 100 ya, berarti ini kalian tinggal buat 21. Ini dia, kalau yang lain geser, dia nggak geser. 66, ya, 21, 90, 59, 21, 79, 14, 6, 57. Ya, kalian hilangin aja. Oke. Nah, ini yang nanti dijadikan dasar untuk melihat ini. Ya. Oke, silakan Jo. Kedengaran nggak, Pak? Jo Daniel, silakan. Halo, kedengaran nggak, Pak? Tes, tes. Halo, halo, Pak. Silakan Jo. Kedengaran nggak, Pak? Daniel Chang, silakan. Oh, ini Pak, saya mau nanya. Soalnya, kalau misalnya, kan kita kan diminta random ya. Tapi, Silakan kalau mau tanyakan. Masih satu soal lagi untuk yang bonus. ya, maksudnya yang random ini apakah masuk ke penilaian, Pak? Soalnya kalau misalnya kita jadiin ke value, jatuhnya kan kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi dari dosennya dia nggak tahu nih gimana cara Jo Daniel, anak ini. nggak jadi tanya. Oh, nggak kedengaran ya? Halo? Mas, kayaknya Bapak nggak dengar suaranya ya, Pak? Eh, Halo? Nggak kedengaran Daniel. Kedengaran ya? Sebentar. Saya feel di saya nggak kedengaran. Ini udah saya fullkan. Halo, Pak? Maaf Daniel, di saya nggak, suaranya nggak muncul. Problem mungkin ini apa namanya? Skill saya boleh ditulis.
penyesuaian ke informasi tentang itu ya BO di publik BO ya di BO beberapa kadang saya di itu masuk ke Jawa saya itu Nggak kedengaran ini speaker saya apa bermasalah? oh ya Coba deh bicara lagi. Halo, Pak. Halo. Aneh ya, nggak kedengaran di saya. jadi kalau nggak tahu kondisinya nggak belum seperti itu yang setelah yang kita serahkan terus untuk itu kasisnya sekarang kemudian Nggak masalah. Yang penting randomnya tetap ada. kebutuhannya pasti bakal ngapus di buatannya betul itu bisa masih Kelihatan kok kalau rumusnya kalian nggak usah dihapus. Ya, jadi kalau misalkan kalian buat, ya kalau kayak gini kan, ini kan tetap kelihatan nih. Ya, kalian gunakan rumus yang mana? Ya, kalian tulisin aja. eh, Tulisan ini apa namanya? Random value. Itu aja. Jadi saya tahu. Ya, boleh. Kan ini hasil hasil dari random. Ya, kalian buatkan di kolom lain, kemudian di sini dipindahkan sebagai value hasil pindahan dari randomnya, supaya randomnya nggak gerak-gerak. Nanti kalau gerak-gerak kalian susah. Ya, mudah-mudahan menjawab. Baik, oke. Ya. Berikutnya adalah soal untuk bonusnya, ya, yaitu namanya greedy. Ya, jadi metode greedy. Metode greedy ini adalah metode untuk sama dengan artinya, yaitu serakah. Ya, serakah. Itu artinya adalah bahwa kalau kalian melakukan sesuatu, kalian ingin mendapatkan hasil setinggi-tingginya atau supaya cost atau kerugiannya adalah sekecil-kecilnya. Ya. Nah, konsepnya sebenarnya tidak sulit. Ya, ini adalah satu contoh misalkan ya. Saya adalah pedagang grosir, di mana pedagang grosir saya area market saya bagi menjadi 3 lokasi, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ya. Oke. Nah, kemudian saya punya gudang. Gudang itu saya punya gudang A, gudang B, dan gudang C di masing-masing kota. Ya, ada gudang di kota A, gudang di kota B, dan gudang di kota C. Ya. Setiap pengiriman barang saya dari masing-masing gudang ke lokasi di mana market saya berada itu ada nilainya. Ya, gudang A akan bernilai 1.500 dari gudang A ke Jawa Barat, gudang B ke Jawa Barat adalah 1.250, gudang C ke Jawa Barat adalah 1.050 box. Ya, ongkosnya itu ya box atau per kilo lah misalkan seperti itu ya. Nah, saya punya kapasitas ya bahwa di gudang A itu kapasitas penampungan itu ada 1.800 box, bisa menampung 1.800 box. Gudang B bisa menampung 27.000 box, ya gudang C juga bisa menampung 3.250 box. Ya. Nah, kemudian permintaan market saya ya itu ada di Jawa Barat 2.200 sekian, Jawa Tengah sekian, Jawa Timur sekian. Ya, jadi total market saya adalah 7.750. Ya. Nah,
Ini cuman untuk bagaimana kalian menghitung berapa biaya terendah ya yang bisa saya dapatkan dengan kondisi seperti ini. Oke. Ya, jadi caranya kan gampang. Kalian lihat ya. Di gudang C ini, mana yang paling rendah? 1.050. Ya, 1.050. Ya, saya ambil yang ini. Saya tidak ambil ini, kali ini paling tinggi. Kali ini kita bicara adalah biaya yang rendah ya. Jadi saya ambil yang paling rendah. Ya, saya kasih warna ini. Saya ambil ini. Ya. Anda lihat, ini adalah sekaligus menjadi batasan bahwa saya hanya bisa mengirimkan senilai ini. Artinya apa? Kalau saya dari Jawa Barat, di market Jawa Barat, berarti saya akan semuanya ambil dari gudang C dengan nilai 1.050, tapi kapasitasnya market untuk Jawa Barat itu cuma segini. Oke? Jadi artinya adalah saya kalikan sama dengan mana yang paling kecil, ini kalikan dengan sama dengan ini kali. Oke, ini udah pakai. Saya kasih warna. Yang ini mana yang paling kecil? Saya ambil ini. Oke. Berarti sama dengan ini kali ini. Oke. Ini sudah berapa? Sama dengan ini plus ini. Ya. Sisanya ya. Jadi artinya adalah yang sudah kepakai kapasitas kita bisa mengirimkan sebesar 7.750. Tetapi ya ini sudah dipakai untuk Jawa Barat sekian, dipakai untuk Jawa Tengah sekian. Ya. Nah, kita lihat sisanya berapa? Sama dengan 7.000 dikurangi 3.000. Oke. Berarti sama dengan 3.000-nya saya ambil dari nilai paling kecil. Ya. Harus tuh. Jadi totalnya adalah ya. 1.500, ini kan 3.000. Nah, 3.000 itu diambil ini, diambil ini. Ya. Ini diambil 3.000. Nah, 3.000 ini kita ambil ya, karena di sini ya, ininya berapa? Berarti nanti akan diambil senilai ini kan belum diambil. Nah, ini akan dikalikan dulu dengan ini. Ya. Berarti yang ini dikalikan dengan ini
ini dikalikan dengan ini ya, karena ini kan diambil 2.500 ya. Yang ini sudah diambil 2.500, yang ini sudah diambil berapa itu? Ya, di 1.000 ya, sudah keambil 2.200. Ini sudah diambil 2.200, ini sudah diambil 2.500 ya. Ini tinggal 3.000-nya ya. Jadi yang diambil kan ini, di mana kapasitasnya ya dikalikan dengan ini ya. 1.500, ini dikalikan dengan 1.000-nya karena yang paling rendah ya. Total keseluruhan 3.000 ya. Ini tidak bisa dikalikan dengan ini ya, tapi akan dikalikan dengan senilai ini sudah diambil sorry ya, totalnya ini adalah 3, dia harus menyesuaikan dengan total ini ya. Ini belum diambil, berarti akan dikalikan dulu, ini dikalikan dengan 1.800-nya. Oke, yang ini ya, ini sudah diambil 1.000 ya, sebanyak 2.500, ini punya kapasitas 2.700, berarti 2.500 dikurangi 2.700 dikurangi 2.500 ya, sisanya tinggal berapa? 200 ya. Anda lihat 180.000, ini padahal kapasitasnya 3.225 ya, maka di sini tinggal sisa ya, sesuaikan dengan ini sisa dengan 1.000 ya. Totalnya sama dengan 1.750 kali 1.800 ditambah berapa? 2.250 kali 200. Ini jangan salah kalau untuk mengalihkan ini ya. 1.550 kali listriknya totalnya sekian. Ini nilainya. Ya, kalau ini sebenarnya hitungan logika aja. Ya, jadi greedy itu artinya adalah bisa biaya terendah atau bisa keuntungan tertinggi. Jadi sama dengan maximize dan minimize. Ya, konsepnya seperti itu. Ya, ini untuk yang bonus tambahnya itu ya. Nanti kalau soalnya agak beda ya, apa namanya, hanya ya cara kalian membuat model ya. Kalian boleh tuliskan rumusnya ya. Nilai terkecil untuk biaya pengiriman sama dengan ya, kalian tuliskan rumusnya seperti apa ya. Jadi yang pertama ya, misalkan untuk yang 2.250 kali LP 1050 tambah dan seterusnya. Kalian hanya perlu buat ininya. Ya, sudah diketahui. Soalnya sudah diketahui semuanya. Ini semuanya sudah diketahui. Ininya belum. Ya, ini kan angka itunya seperti ini. Tanpa kurung.
Jadi konsepnya adalah sesuaikan dengan kapasitas baik yang di sini. Nanti ininya soalnya soal cerita ininya hilang ya. Kalian dapatkan kayak gini. Ya, soalnya seperti itu ya, kalian tinggal tambahkan berapa kapasitas masing-masing. Kapasitas market Jawa Barat berapa, market Jawa Tengah berapa, market Jawa Timur berapa. Kemudian kapasitas per gudang berapa, kapasitas per gudang berapa, kapasitas maksimal gudang A berapa, kapasitas gudang B berapa, kapasitas gudang C berapa. Ya, ini hanya permainan logika aja sih. Jadi pada saat kalian menghitung, ya pastikan tidak melebihi kapasitas. Ya, karena kapasitas itu adalah batasan. Ya, kalian tidak bisa, satu contoh misalkan kapasitas gudangnya 1000, tapi kemudian kalian isi dengan 1000, lebih dari 1000. Nah, itu nggak bisa. Ya, file Excel-nya tidak saya bagikan. Ya, karena apa namanya, sebenarnya secret. Ya, tapi saya yakin kok nggak sulit. Itu aja, solvernya kalian pelajari aja ya. Jadi satu aja yang kalian cukup pelajari. Solvernya juga apa namanya, kriterianya nggak banyak, 3 kalau nggak salah yang jadi ini ya, apa namanya, batasannya. Recordingnya nanti coba saya tanyakan ya ke koordinatornya. Scroll bawahnya sama kayak tadi ya, sama dengan yang tadi saya tuliskan. Bentar, saya ini buka. Ya, jadi tahapannya kalian buatkan tabelnya dilengkapi ya sesuai dengan soal ceritanya. Kemudian tahap yang kedua adalah tentukan. Kalau soalnya adalah mengenai biaya terendah, tentukan nilai yang paling kecil. Ya, ini yang paling kecil mana? Ini ya, kalikan dengan ini ya. Kemudian untuk yang sama, yang kedua, kolom yang kedua Jawa Tengah, mana yang terkecil ya, kalian kalikan. Dan yang terakhir ya, sesuaikan dengan kapasitasnya. Ya, ini tadi 1500, ini kenapa dikalikan dengan 1800? Karena ini belum kepakai. Jadi dikalikan full dengan kapasitas gudang A. Ya, jadi 1200 kalikan dengan gudang ini, kemudian gudang B-nya ya, karena tadi sudah diambil ya 2200, 2500 ya, sisanya 2500 dikurangi dengan ini, dan sisanya tinggal 200 dikalikan dengan ini. Oke, 1800 ditambah 200 sudah 2000, sisanya tinggal 1250 dikalikan dengan ini. Ya, simpel.
Ya. Oke, ya mudah-mudahan reviewnya bisa menjadikan kalian bisa menjawab di UAS dengan baik ya. Solvernya kalian pelajari sendiri, jadi cuma satu. Ya, jadi nggak susah lah solvernya. Ya, semuanya udah saya berikan kecuali solver, karena solver udah saya ituin di kelas ya. Boleh kalian pelajari lagi, karena maksudnya supaya kalian ada yang dipelajari ya. Karena solver relatif mudah. Yang penting adalah kalian tahu di Excel-nya, kemudian cara untuk menentukan mana batasan-batasan ya yang digunakan sebagai kriteria ya untuk data yang kalian gunakan. Jadi misalkan tidak boleh melebihi 100 ya untuk penjualannya, atau kemudian harus menggunakan integer gitu ya. Itu semuanya harus dimasukkan ke dalam kriteria di dalam solvernya. Ya. Oh,